Oke teman-teman, sahabat ragam tumbuhan, di video kali ini saya akan coba sedikit membahas cara sebelum kita melakukan sambung pucuk terhadap tanaman kelengkeng, supaya nantinya bisa menghasilkan hasil dari sambung pucuk tersebut, menjadikan tanaman kelengkeng ini bisa langsung berbuah dengan baik. Nah, ada beberapa cara yang perlu saya jelaskan di sini. Sebelumnya saya mengatakan seperti ini karena sudah mengalaminya. Nah, bagaimana caranya kita ini agar supaya tanaman kelengkeng ini tidak sampai nantinya dari hasil semai biji seperti ini itu tidak lama untuk berbuah. Nah, karena ini kan dari hasil semai biji ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya lakukan semai biji ini kurang lebih 4 bulan sebelumnya. Nah, untuk pohonnya sendiri kalau di dalam polybag seperti ini usianya masih sekitaran 4 bulanan, itu ukurannya masih segini teman-teman. Padahal ini sudah sering saya kasih pupuk NPK. Nah, tapi kalau saya biasanya sebelum saya melakukan sambung pucuk terhadap tanaman kelengkeng seperti ini, saya terlebih dahulu membesarkan ini dulu, membesarkan batang pohonnya. Karena kalau misalkan, ini pengalaman saya ya teman-teman, pengalaman saya sebelum saya melakukan sambung pucuk itu, kalau misalkan pohon rootstocknya, pohon indukan ini yang dijadikan sebagai rootstocknya ini masih muda, biasanya katakan misalkan masih berusia 4 bulanan seperti ini dan pohonnya masih kecil seperti ini, nanti kalau dilakukan sambung pucuk itu biasanya untuk berbuahnya itu lama. Itu berdasarkan dari pengalaman saya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil semai biji kelengkeng dan juga pohon leci ya teman-teman. Nah, ini sudah berusia 4 bulan tapi pohonnya masih segini karena ini masih di polybag ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan sambung pucuk terhadap tanaman kelengkeng dari semai biji seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menunggu sampai rootstocknya ini sampai tua. Biasanya saya sebelum melakukan sambung pucuk itu saya rawat tanaman kelengkeng dari semai bijinya ini sampai 1 tahun 2 tahunan. Itu yang pertama, tips yang pertama, supaya nanti hasilnya bisa maksimal dan bagus, bisa langsung berbuah. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Rootstocknya ini harus lebih tua, butuh waktu kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Baru nanti kalau batangnya sudah mulai besar, untuk rootstocknya ini bisa kita lakukan sambung pucuk dan biasanya akan langsung membawa buah ya teman-teman, asalkan entres yang digunakan nanti itu adalah entres tanaman kelengkeng yang sudah berbuah berulang kali, bahkan buahnya sangat banyak panennya ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang kedua yang perlu kita perhatikan, tanaman kelengkeng supaya bisa langsung membawa bunga ketika setelah dilakukan sambung pucuk itu, kita harus membesarkan dulu batangnya ini dengan cara grounding. Artinya grounding itu, ini kan di media polybag seperti ini ya teman-teman. Kalau di polybag seperti ini biasanya batangnya akan kecil seperti ini. Ini walaupun ini sudah bisa dilakukan sambung pucuk, tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya ya teman-teman, itu enggak langsung saya sambung karena ini masih muda, pohonnya masih kecil, masih muda, sehingga nanti ketika berhasil dilakukan sambung pucuk itu nanti akan lama berbuahnya. Makanya jangan heran kalau beli di toko pertanian itu dari hasil sambung pucuk, ketika ditanam langsung habis beli di pertanian itu kok lama nggak berbuah-buah. Mungkin saja itu dulunya rootstocknya itu masih muda, langsung dilakukan sambung pucuk. Itu ya teman-teman, yang perlu kita perhatikan itu harus, yang pertama tadi adalah ini usahakan sudah tua, kurang lebih rootstocknya ini 1 tahun 2 tahun.
Kemudian yang kedua dilakukan grounding untuk memperbesar batangnya ini teman-teman. Karena biasanya kalau hasil sambung pucuk itu kan pohonnya akan membentuk pohon yang minimalis, pohonnya kecil. Nah, itu sekedar tips dari saya. Ini contoh dari hasil saya melakukan grounding tanaman kelengkeng ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contoh hasil saya melakukan grounding tanaman kelengkeng. Saat tanaman kelengkengnya ini saya pendam di tanah seperti ini bersamaan dengan polybagnya, sehingga membentuk cabang yang besar seperti ini teman-teman. Dan ini sudah berusia 1 tahun lebih, 1 tahun ya, 1 tahun ini bisa kita lihat di sini batangnya sudah besar, sudah mulai menua. Kalau sudah seperti ini bisa kita lakukan sambung pucuk, hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Bahkan bisa jadi setelah dilakukan sambung pucuk akan mempercepat pembuahannya ya teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Sekali lagi saya ulangi, sebelum kita melakukan sambung pucuk, upayakan yang pertama kita tunggu sampai tua dulu batangnya. Yang kedua, lakukan grounding atau pembesaran batang dengan cara ditanam seperti ini bersamaan polybagnya. Jadi itu ya teman-teman, sedikit tips dari saya. Semoga saja untuk video ini bisa menambah manfaat. Ini contohnya yang sudah dilakukan sambung pucuk, itu nanti akan membentuk pohon seperti ini ya teman-teman. Ini contoh kelengkeng merah yang sudah banyak tunasnya ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini pohonnya minimalis, masih kecil. Dan ini dulunya seperti itu yang saya lakukan tadi. Ini jauh lebih tua, rootstocknya lebih tua dibandingkan dengan entrestnya, dan memilih entres yang sudah sering berbuah, buahnya banyak, sehingga akan langsung membawa buah. Jadi itu teman-teman, sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah manfaat, menambah wawasan baru. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.